warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa yang ada sarapan pagi ini? Saya. Siapa? Kamu belum? Kenapa belum? Gak ada, Bu. Ada omongan. Mamanya nggak masuk, Bu. Oke. Tadi yang sarapan pakai apa sarapannya? Bubur. Bu. Aku telur. Enak banget ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Berkibarlah Benderaku dengan irama berempat yang jatuh pada hitungan keempat. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, selamat suci dan perwira di seluruh kota Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatmu menggerak sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih. Sekarang ibu mau cek kehadiran dulu nih. Coba tengok kanan kirinya siapa yang gak masuk temennya. Masuk semua, Bu. Masuk semua. Alhamdulillah pada kita. Jadi hari ini pada pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari bab 4 tentang jeda untuk iklim. Siapa yang semalam udah pernah baca? Saya. Baca buku. Seru gak kira-kira? Saya seru. Ah, benar. Iya. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada masih ingat gak? Tentang Taman Nasional dan Situs dunia Warisan Dunia. Nah, pada hari ini kita lanjut ke bab 4 yaitu tentang jeda untuk iklim. Nah, tujuan kita mempelajari bab 4 ini untuk menyampaikan dalam membaca dan menyimak, kita mampu menyampaikan pendapat dalam memeriksa suatu poster dan juga pada berbicara dan menulis kita mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menanggapi pernyataan teman diskusinya. Betul. Coba sekarang ibu minta perhatikan gambar yang Beruangnya lagi apa? Naik bintang. Naik bintang. Kira-kira kenapa ya dia bisa naik bintang? Kebakaran. Iya, kebakaran, Bu. Kepanasan. Airnya mencair, Bu. Airnya mencair. Ya, itu menjadi tempat tinggal beruang itu mencair. Oh, tidak ada habisnya. Sama begitu. Iyalah. Ada juga ini Bahannya juga dibuat pabrik. Nah, ini semua termasuk Nah, itu tadi semua termasuk ke perubahan iklim yang diakibatkan oleh siapa? Ada manusia. Matahari. Manusia juga nggak? Iya, manusia juga. Nah, terus bagaimana perubahan iklim ini dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Misalnya hujan terus jadi banjir, banjir, terus dampaknya apa? penyakit, kotor. Susah beraktivitas, benar nggak? Betul. Betul. Nah, setelah menyimak gambar, Ibu akan menayangkan sebuah video. Disimak baik-baik ya. Betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Namun, pandemi COVID-19
tidak separah masalah yang segera mengancam bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim. Climate change itu adalah global disaster yang magnitude-nya akan sama seperti pandemi COVID. Climate change adalah global threat atau ancaman global yang nyata. Climate change will cause far more deaths. If we achieve getting to zero, it'll be the most amazing thing humanity has ever done. The pandemic will come to an end. Compared to climate change, that's very, very easy. We've never made a transition like we're talking about doing in the next 30 years. Menurut Bank Dunia, Indonesia masuk ke dalam sepertiga jajaran negara paling terdampak perubahan iklim. NASA melaporkan meningkatnya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, bahkan memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Dari sisi kesehatan, perubahan iklim juga berdampak buruk dengan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kelembapan udara pada musim kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, apabila suhu bumi terus meningkat, ancaman kebakaran semak dan hutan yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan manusia menjadi sulit dihindarkan. Perubahan iklim merupakan masalah bersama yang membutuhkan komitmen dan kerjasama seluruh dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengambil peran aktif di tingkat internasional yang salah satunya ditunjukkan dengan bergabungnya Menteri Keuangan Indonesia dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Perubahan Iklim. Pada periode tahun 2021 hingga 2023, Indonesia terpilih untuk memimpin koalisi bersama Finlandia sebagai co-chairs. Koalisi tersebut didasari oleh 6 prinsip Helsinki yang mempromosikan aksi iklim nasional terutama melalui kebijakan fiskal dan pemanfaatan dana publik. Tujuan utama koalisi adalah mengakselerasi pencapaian target Perjanjian Paris khususnya dari aspek pembiayaan perubahan iklim. Perjanjian Paris yang merupakan perluasan komitmen dari Protokol Kyoto adalah perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca, adaptasi, dan keuangan yang disepakati pada tahun 2015. Setiap negara dapat secara sukarela melakukan submisi dokumen Nationally Determined Contribution kepada UNFCCC sebagai bentuk komitmen untuk mengurangi emisi nasional dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan pembiayaan domestik dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk memenuhi target NDC, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pendanaan yang mendukung. Dalam 5 tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan APBN untuk perubahan iklim rata-rata sebesar 4,1% per tahun atau setara dengan 34% dari total kebutuhan pembiayaan perubahan iklim. Pemerintah juga berupaya mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan iklim di luar sumber APBN, misalnya dengan mengembangkan program blended finance dan pool of fund, skema pembiayaan inovatif Green Sukuk, mengakses sumber dana iklim internasional, dan yang terbaru adalah pengembangan pasar karbon nasional. Perdagangan karbon adalah salah satu mekanisme pembiayaan iklim yang membebankan biaya kerusakan lingkungan kepada pelaku pencemaran lingkungan. Indonesia dapat memanfaatkan skema perdagangan karbon dunia sebagai optimalisasi kebijakan pembiayaan perubahan iklim nasional. Pada tahun 2015, nilai perdagangan karbon global yang dapat dimanfaatkan Indonesia tercatat mencapai 50 miliar US dollar. Indonesia memiliki nilai ekonomi karbon yang sangat potensial. Menurut FAO, luas tutupan hutan daratan Indonesia yang mencapai 94,1 juta hektar menempati urutan ke-8 terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki lahan gambut terbesar kedua di dunia, di mana lahan gambut memiliki kapasitas serapan karbon terbesar dibanding ekosistem lainnya. Sementara itu, mangrove atau hutan bakau menyimpan stok karbon kedua terbesar setelah lahan gambut dan menyimpan karbon 3 hingga 4 kali lebih banyak dibanding hutan tropis. Menurut penelitian KLHK, Indonesia juga menyimpan 17% cadangan blue carbon dunia. Mangrove Indonesia menyimpan 3,14 miliar ton karbon atau sepertiga dari seluruh karbon yang tersimpan dalam ekosistem pesisir di seluruh dunia. Sedangkan luas padang lamun di Indonesia mencapai 3 juta hektar. Menurut WWF, padang lamun dapat menyerap karbon 35 kali lebih cepat dari hutan hujan tropis. Pemerintah senantiasa meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
agar tujuan penurunan emisi dan pembangunan berkelanjutan tercapai. Dukungan dan kontribusi yang dapat kita lakukan tentunya sangat beragam. Bisa dari hal yang paling sederhana seperti menghemat konsumsi energi, menjaga kelestarian lingkungan, menjadi agen perubahan di media sosial agar masyarakat lebih peka terhadap isu perubahan iklim, mengembangkan inovasi ramah lingkungan, dan berkontribusi melalui investasi green sukuk. Bumi kita hanya satu, mari kita jaga dan selamatkan dari kerusakan. Mulai dari hal yang kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Coba siapa yang mau menyimpulkan video tadi? Ada dampak dari perubahan iklim, Bu. Dampak dari perubahan iklim apa aja? Penyakit, Bencana alam, apa lagi? Kerusakan lingkungan. Juga manusia mengalami kerugian. dapat menenggelamkan Jakarta, Bu. Ya, betul. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran. Jadi di sini ceritanya murid semua itu akan jadi komentator atau kritikus sebuah seni. Jadi nanti ceritanya kita ada di sebuah galeri seni. Nanti kamu nyampaikan pendapatnya tentang seni yang ibu tampilin di depan. Nah, selamat datang Bapak Ibu sekalian di Galeri Seni kami. Kami menampilkan sebuah seni yang mengangkat tema tentang perubahan iklim. Boleh Bapak Ibu sekalian menyampaikan pendapatnya tentang seni yang ada yang ditampilkan? Boleh? Menurut saya, warna dari hijau dan birunya kurang lengkap dan kurang realistis. Terima kasih pada ibunya. Ada yang lain? Boleh pada ibunya. Ekspresi dari seni tersebut menampilkan bahwa gambar dari seni tersebut menampilkan ekspresi bahwa Bumi sudah terlahan. bukan saya kita yang ibu. Menurut saya ekspresi buminya itu sudah sesuai dengan kelelahan bumi yang menahan kerusakan-kerusakan yang ada di dalam. Ada lagi? Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang akan menyampaikan pendapat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menyampaikan pendapatnya tentang seni yang sudah ditampilkan. Oke. Sekarang Ibu ada sebuah bahan bacaan. Bahan bacaannya ini merupakan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah sebuah teks di mana mencakup proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam secara ilmiah. Nah, contohnya ini mengenai krisis iklim. Ada yang membantu Ibu membaca paragraf pertama? Saya Bu, Boleh kepada Dina. apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Terus Stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, terus oksida dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepaskan emisi ke udara. terima kasih Dina. Siapa yang membaca paragraf kedua? Saya Bu, Boleh kepada Dina.
Semua kegiatan manusia yang menyebabkan lepasan gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil, karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar. Artinya, semua kegiatan kita yang masih memakai batu bara, minyak, dan juga gas berkontribusi terhadap menumpuknya gas rumah kaca. Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur, tempat-tempat yang kita konsumsi berasal juga berperan besar. Begitu juga kontribusi dari gas emisi yang berasal dari pengosongan lahan untuk industri ternak dan agrikultur. Transportasi, khususnya yang menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang, juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Terima kasih, Nanda. Selanjutnya paragraf 3 dan 4. Siapa yang mau? Dampak perubahan iklim jauh lebih besar dan lebih rumit dari sekedar cuaca panas. Cuaca panas ekstrim sendiri di beberapa tempat akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, bahkan sampai kematian. Tetapi banyak juga dampak selain itu. Salah satu dampak yang paling membahayakan adalah naiknya permukaan laut. Suhu yang meningkat akan mengakibatkan bongkahan es besar di Arktik Utara. Sehingga volume air laut dunia meningkat. Sebagian besar kota-kota penting di dunia terletak di pesisir. Kota-kota tersebut terancam akan tergenang, bahkan tenggelam pada masa depan. Cuaca panas juga menyebabkan biodiversitas tidak seimbang. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak bertahan di cuaca panas ekstrim. Akibatnya, rantai makanan terganggu. Selain pengaruhnya bagi keanekaragaman hayati, ini juga mengancam pasokan makanan. Suhu laut yang memanas diprediksi akan mengurangi sebagian besar spesies dan stok ikan di lautan. Kemarau berkepanjangan dan hujan juga akan sangat mengganggu kegiatan pertanian yang merupakan sumber pasokan makan kita semua. Terima kasih. Yang kedua, dampak yang paling mengancam dari krisis iklim adalah langkanya bahan makanan, air bersih, dan tempat tinggal layak akan menyebabkan jutaan orang harus mengungsi ke tempat lain. Diperkirakan krisis migrasi akan terjadi pada masa depan dikarenakan krisis iklim. Konflik antara suku, agama, negara, dan kelompok kepentingan lainnya juga bisa jadi lebih parah dikarenakan sumber daya alam yang semakin berkurang. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan krisis iklim ini? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama-sama agar krisis iklim ini tidak berlanjut. Salah satunya adalah dengan mengurangi konsumsi. Pola hidup berkelanjutan adalah salah satu hal yang digalakkan oleh beberapa pemerhati lingkungan di dunia. Daur ulang, beli baju tahan lama, efisien dalam bepergian, konsumsi produk lokal, mengurangi bahan makanan tinggi emisi seperti daging merah, dan efisiensi penggunaan listrik adalah beberapa hal yang bisa kita mulai lakukan. Terima kasih. Alia. Yang terakhir, gaya hidup konsumsi tinggi, apalagi konsumsi cepat, sangat berhubungan dengan penggunaan energi. Semakin banyak yang kita konsumsi dan semakin cepat kita mengonsumsi lagi, semakin banyak permintaan untuk produksi dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksi akan lebih tinggi. Idealnya energi terbarukan atau energi bersih menjadi sumber utama energi kita. Sayangnya transisi menuju energi terbarukan masih sulit karena terbentur harga, akses, dan usaha bersama dari berbagai pemangku kepentingan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca. Nah, karena tadi di bahan bacaan ini ada beberapa soalan atau highlight, jadi Ibu minta kalian berdiskusi dengan teman sebangkunya untuk memberikan definisi dari kosakata baru. Semuanya udah bawa gadget yang sudah Ibu minta kemarin? Pindahin dulu. Nantinya Ibu akan membagikan kertas HPS. Nanti di HPS-nya ini kalian buat tabel. Contoh kedua ya.
Tabelnya kayak gini, itu ada nomor, kosakata, bunyi, dan juga definisi. Nah, kosakatanya itu ada 9, stratosfer, posio, permukaan laut, karbon, manufaktur, biodiversitas, efisiensi, ekstrim, dan juga pemangku kepentingan. Jadi, saat berdiskusi, siswa semua boleh pakai gadgetnya untuk mengetahui bagaimana bunyinya dan juga definisinya. Sebelumnya sudah download aplikasi KBBI-nya? Sudah. Berarti carinya di aplikasi KBBI tentang kosakata yang ada di bersama. Oke, Ibu akan kasih waktu kira-kira 20 menit, cukup nggak? Cukup. Oke, kalau gitu selamat bekerja. Kamu mau soalnya atau enggak? Iya. Judulnya apa sih? Tabel. Judulnya tabel kosakata baru. Bener guys, ada yang udah selesai? Kita jelas langsung nanti. Semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Sampai yang udah selesai? Iya. Berarti benar semuanya selesai. Kalau gitu coba Ibu minta kelompok status kalian buat efisiensi untuk maju ke depan. Mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dimong Fitriana, saya Intan Manalisa, yang akan mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu tabel kosakata baru. Kata yang kita dapat yaitu stratosfer. Bunyinya stratos dan fer. Definisinya, lapisan udara di antara 10 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Lapisan udara di atas troposfer. Oke, kosakata baru yang kedua ada karbon, bunyinya kar, dan bor. Definisinya unsur permukaan logam dalam mata
tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah. Terus kata yang kedua itu ada manufaktur, yaitu manufaktur. Nah, manufaktur ini memiliki definisi yaitu membuat atau menghasilkan dengan tangan atau mesin. Nah, atau bisa juga proses mengubah bahan mentah menjadi barang yang bisa digunakan. Lalu kata yang terakhir itu ada ekstrim, yaitu ada X dan trim. Nah, memiliki definisi paling ujung, paling tinggi, paling keras, dan sebagainya. Atau juga sangat keras dan teguh. Oke, gimana yang lain setuju nggak? Setuju. Ya, terima kasih. Silakan. Oke, kita sekarang. Nah, yang terakhir nih ada sebuah laut, biodiversitas dan pemangku kepentingan. Halo teman-teman semua. Halo. Saya Manda. Akan presentasikan label kosakata yang kami temukan. Yang pertama itu ada permukaan laut. Bunyinya itu laut. Nah, definisinya itu permukaan laut itu merupakan rata-rata ketinggian air laut yang dapat diukur di pantai. Nah, selanjutnya itu nomor 2 ada biodiversitas. Bunyinya itu biodiversitas. Artinya itu kerajaan hayati. Selanjutnya ada pemangku kepentingan. Bunyinya itu pemangku kepentingan. Artinya orang atau pihak yang memiliki kepentingan. Oke, gimana kalau lain setuju nggak? Setuju. Mana dulu? Mana? Boleh dibuka tabelnya? Terima kasih. Silakan duduk. Nah, gimana nih? Murid yang lain tentang pelajaran hari ini? Seru. Tadi emang kita ngapain aja sih? Kita ngeliatin gambar, Terus video, bermain peran tuh, Lalu membuat kosakata. Oke, alhamdulillah ya, hari ini kita telah menambah ilmu untuk pengetahuan kita. Kita ucapkan Oke, sekarang karena waktunya sudah mau habis, siapa yang mau membantu ibu untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Boleh? Jadi tadi harus kita tahu aku kayak gini ya. Tapi ini gimana? Oke, eksplanasi kan? Ya. Hai Bu, oke boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang eksplanasi dan dampak dari perubahan iklim. Iya, betul banget. Apa aja dampak dari perubahan iklim? Kerusakan alam, Menyebabkan penyakit, terus menyebabkan kerugian bagi manusia dan hewan. ini juga Bu. Iya, betul. Kenapa menurut Bu? Oke. Karena jamnya sudah mau istirahat dan juga sudah mau bergantian jam ke pelajaran bahasa Inggris. Yang tadi teman-teman yang bawa kepada siswa yang tadi membawa gadget, boleh dikumpulkan dulu sebelum istirahat. Ya nggak mau Bu. Ayo, karena di sini kan pelajaran bahasa Inggris agar tidak mengganggu missnya untuk saya Bu. Pemain game Bu. Nanti ya setelah pulang sekolah aja. Boleh semua istirahat dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya.